Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saat ini saya berada di pusat budidaya madu galo-galo milik Heri Setiawan di Dusun Karanganyar, Desa Santur, Kota Sawalunso, Sumatera Barat. Di saat pandemi Corona saat ini, madu galo-galo sangat dicari karena khasiatnya 4 kali lipat dari madu lebah biasa karena mengandung antioksidan yang tinggi untuk meningkatkan imun melawan COVID-19. Galo-galo merupakan jenis lebah tanpa sengat. Di Jawa dikenal dengan nama kelenceng dan di Malaysia disebut kelulut. Galo-galo umumnya bersarang di rumah-rumah tua, pohon-pohon berlubang, bambu dan celah batu serta pipa. Seperti apa? Yuk tonton video ini hingga selesai. Jika berkenan, silakan subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komentarnya di halaman komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses kami packing, kemasan, labeling, jadi biar aman di perjalanan. Untuk tutup botolnya kami pasang labeling. Jadi madu itu tidak selalu warnanya itu kemerahan, tidak selalu madu itu warnanya kuning. Jadi untuk madu galo-galo sendiri ini ada 3 warna, ini kuning, ini jenis Thoracea. Rasanya itu asam manis, dan ini warna hitam, warna berkehitaman, ini rasanya manis, dan ini warnanya agak kemerahan, ini asam manis. Jadi madu galo-galo itu ciri khasnya selalu asam manis, walaupun terkadang asamnya kuat atau manisnya kuat, tapi selalu ada ciri khasnya asam manis. Jadi untuk madu galo-galo sendiri keaslian dan kemurniannya sangat dijamin. Ini dari proses panen tadi sampai dikemas, kemurniannya, kehigienisnya sangat kami jaga. Jadi tidak menyentuh tangan si pemanen sampai proses dalam kemasan botol ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memesan atau mau ikut panen, bisa langsung ke farm kami. Jadi uniknya madu kami ini ada berbagai macam warna, rasa, sesuai dengan nektar yang di lingkungan kami panen. Jadi bisa boleh ikut panen bersama kami, itu sangat dianjurkan sekali. Bentar aja. Galo-galo itu memang tidak bersengat. Ada satu lagi jenis nanti. Kater aja gitu. Beda bau yang. Tunggu lalu air masak siapin 3 hari itu yang 3 kotak. Ini propolisnya langsung diambil sekali setiap panen gitu. Ya, setiap panen diambil. Ini termasuk sedikit nih Om. Biasanya 1 kilo sampai 2 kilo. Dia Minimal 10 kilo kirim udah 2 kali. Ya sih.
Ini kotak untuk pembibitan. Jadi jenis Thoracea saya dulu asal dapatnya di kayu lapuk. Jadi kayu lapuk udah dibelah, jadi memang harus diselamatkan, dipindahkan ke kotak. Jadi ini kotaknya saya bikin 2 tingkat. Ini kotak, ini 2 kotak. Ini hanya tempelan kayu. Ini 2 tingkat. Tujuannya nanti 2 tingkat. Setelah telur nanti sampai naik ke atas. Ini untuk karena untuk pembibitan tadi, jadi gampang untuk dipecah koloni. Jadi kita lihat perkembangannya. Oh, ini sudah banyak. Jadi ini baru madunya. Ini target saya sampai teluran nanti naik ke atas. Ini sampai penuh nanti teluran naik ke atas baru ini berarti. Baru sekitar 6-8 bulan. Nah? 6 sampai 8 bulan. Yang ini. Jadi ini enggak dipanen, biarkan aja dulu madunya untuk makanan anaknya. Semakin lama koloni ini semakin kuat. Dia sama kayak yang seperti tadi, akan membuat telur di atasnya. Jadi sampai telurnya sampai ke atas baru kita pecah jadi 2. Oh gitu. Nah, jadi kita sebagai peternak harus memikirkan budidaya, memperbanyak koloni tanpa dari hutan lagi. Kalau perawatannya apa aja yang bisa kita lakukan? Perawatannya biasanya nih rutin dari seminggu atau 2 minggu sekali ngecek dari semut, dari anai-anai, dari cicak, dari predator lainnya lah Om. Jadi prinsipnya kita beternak lebah, cintai lebah itu, jangan sampai satu pun dimakan predator. Kita berusaha jangan sampai satu pekerja pun dimakan predator. Jadi Predatornya semut. salah satunya semut, cicak, Oh, cicak katak, ya katak. Terus yang lainnya kadal, ada sejenis BSF, lalat hitam. Terus ada lagi kayak kumbang, dia kecil, itu biasanya malam. Dan jenis burung-burungan. Jadi sangat banyak predatornya. Biaya perawatan paling bawa kuas sama oli. Kuas dan oli aja. Ya, oli kotor. Jadi Sambil ini dicek-cek. jadi usaha yang tidak membutuhkan modal besar ya. Ya. Modalnya semangat aja. Modalnya Ya? semangat, waktu, dan cintai lebah ini. Iya. Ya karena kan dia bisa cari makan sendiri kan. Iya, betul. Kemudian yang penting kandangnya tidak diganggu ya, tidak dipindah. Ya. Terus satu lagi cahaya panas juga. Ini makanya desainnya seperti ini. Jadi kalau ketika nanti pas panas terik, nggak terlalu panas dia sampai ke bawah. Oh. Itu perhatikan juga ya. Ya, jadi ini desainnya. Udara masuk juga sedikit. Ya. Jadi dalam membudidayakan galo-galo ini yang harus diperhatikan apa saja? Yang paling penting itu vegetasi. Jadi vegetasi faktor dominan keberhasilan kita budidaya dalam galo-galo. Yang kedua itu predator. Jadi kalau vegetasi melimpah, vegetasi itu apa? Resin itu salah faktor pendukung juga. Resin itu sarangnya. Jadi getah dari pohon. Baru nektar dan sari bunga di polen. Baru setelah itu kita memantau dari serangan predator. Kalau untuk pesanan gimana proses pengirimannya? Pengiriman biasa pakai ekspedisi. Oh, ekspedisi. Ya, jadi alhamdulillah Om udah sampai ke Bali. Kemarin juga pernah 2 tahun yang lalu ke Malaysia kirim madunya. Jadi ini lagi dijakin kerjasama dengan industri salah satu yang di Bogor di Jawa Barat untuk pengolahan propolis. Terus dengan yang di Jepang itu gimana? Di Jepang karena permintaan waktu itu 100 kilo per bulan, jadi kami tidak menyanggupin permintaan itu dari jenis Thoracea. Bunganya bunga kopi. Jadi di tahun 2016 itu kami belum menemukan kebun kopi. Kalau yang dari ininya, dari jenisnya yang kita pelihara apa aja? Geniotrigona Thoracea ini dia. Heterotrigona itama itu yang warna hitam. Jadi saya fokus masih dua jenis trigona. Itu dia. Tadi kan aku lihat semua koloni itu kan
bersarangnya dari pokok pohon yang dipotong. Tetapi yang satu ini beda gitu, dibikinkan kotaknya. Bagaimana cara mengundangnya galo-galo ini bisa masuk ke kotak yang dibuat sendiri, bukan yang dia buat gitu. Jadi gini Om, sebelumnya itu namanya pecah koloni, swarming. Ketika galo-galo ini ingin pecah koloni, kita sediakan kotak kosong yang di dalamnya diolesin propolis. Jadi pancingan gitu ya? Untuk pancingan biar dia masuk. Bahkan ketika dia udah mulai nyaman sarangnya di sini, kita pancing dengan madu atau bipolen. Itu kita pecah koloni mengandalkan proses swarming. Ada lagi kotak ini di dalamnya dari kayu lapuk atau dari sarang anai-anai dan dari pecah koloni yang kita buat sendiri. Jadi ini sistem saya buat ini sistem bongkar pasang. Ketika si telur sudah sampai naik ke atas kotak topping, jadi ini kotak stop, yang di atas kotak topping. Ini gampang diangkat. Ini sistemnya gampang diangkat karena sistemnya ini sistemnya menggunakan baut. Nah, jadi ini dibuka, ini bisa dipecah koloni. Jadi ini baru berapa minggu, jadi keadaannya seperti ini. Nah, jadi kelemahan, ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahan yang sistem kotak ini, dia akan mengisi rongga-rongga di dalam ini dulu, sebelum dia naik ke atas. Jadi kerja dia sangat banyak. Tapi ketika dia udah jadi yang di bawah, udah mulai naik ke atas, koloni ini kuat. Jadi itu ada satu yang di Taman Buah, yang waktu dipanen Pak Wali Kota, itu minimal sebulan sekali 1,5 kilo dapat. Itu asalnya dari kota ini dulu. Itu koloni udah 3-4 tahun, itu udah dari dulu. Tapi nunggu sabar kita sampai dia kotak stok ini berisi penuh sampai naik ke atas. Ya, jadi ini galo-galo ini rezeki, rahasia Allah yang perlu sama-sama kita pelajari, sama-sama kita syukuri keberadaannya. Jadi memang kawan-kawan bagi yang berminat, ayo sama-sama kita kembangkan galo-galo ini, khususnya di Saulunto, Sumatera Barat. Ini salah satu kekayaan alam Minangkabau yang perlu kita jaga. Oh, ini panjang begini Mas? Ya. Pintu masuknya ya? Pintu masuknya, corongnya. Jadi dari sini dia naik ke atas. Ya. Baru dia memproduksi madu di atas. Ya. Ya. Jadi setiap corong ini unik. Setiap koloni mempunyai ciri khas sendiri corongnya, sampai membentuk panjang seperti ini. Kuat ya, kokoh ya. Ya. Kalau jenis bunganya yang paling disenangi apa? Selain mata pengantin Pak, tapi klektik juga di Taman Buah sangat banyak pas dia berbunga. Di pagi hari itu pinang, kelapa, amati jam 6:30-7 itu rame galo-galo di sana. Jadi ini salah satu tantangannya dan menarik ya kita budidaya galo-galo. Sepanjang jalan kita melirik, oh ada galo-galo enggak di bunga ini. Nah, jadi misalkan ketemu bunga, pasti ada sarangnya dekat itu. Ada sarangnya di situ. Bahkan bunga itu ingin menanam lagi. Jadi bukan hanya sekedar budidaya galo-galo, tapi kita merawat, menanam bunga. Jadi seperti yang kita cerita tadi, proses panen, kita bercerita produk galo-galo ini selain madu, ini madunya, ada produk lain yang bernilai tinggi manfaatnya. Jadi ini propolis yang kita panen tadi itu, propolis ini sarangnya, ini bahan mentah, dan satu lagi bipolen. Ini belum diolah, bipolen masih dalam sarang, masih mentah. Ini nanti diolah ini menjadi tepung. Ini bipolen yang kuning-kuning ini. Jadi untuk propolisnya
saya dengan teman-teman di Jawa Barat banyak produk hilir yang sudah beliau ciptakan. Ini salah satunya dari propolis mentah ini diekstrak menjadi propolis cair. Ini propolis cair. Jadi propolis cair bisa dibuat propolis serbuk. Ini berupa serbuk. Ini berupa serbuk. Dan ini yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Itu buat apa? Untuk stamina, tapi secara uji kandungan antioksidannya tinggi. Uji kandungan Berdasarkan hasil penelitian. ya, penelitiannya sudah keluar. Jadi uji flavonoid dan uji antioksidannya untuk propolis dari Salunto cukup tinggi. Jadi nomor 2 se-Indonesia dari hasil ada 7 sampel diteliti. Produk lainnya ini sabun cair dari propolis dan madu. Ini dari bahan mentahnya tetap dari propolis ini awalnya. Dan ini yang sabun padat. Ini yang cair, ini yang padat. Nah, dan produk lainnya ini ada balsem propolis. Balsem propolis. Buat digigit nyamuk, digigit kalajengking, digigit lebah pun, jerawat ini bisa dioleskan ini. Dan ini satu lagi produk Yang dihasilkan dari madu galo-galo ya. Jadi ini setelah diolah ini semua ada ampasnya sisanya. Di ampasnya diolah menjadi kain kasa. Ini udah diuji coba di klinik perawatan luka modern. Alhamdulillah beliau ibu itu pesan 10 pak lagi. Jadi ini satu lusin Dari kain kasa ya. ini kain kasa berbahan propolis. Ini kain kasa.